Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Your Entertain News. Menyajikan info, berita terkini, dan teraktual untuk Anda. Kasus misteri kematian Tang Monida terus menjadi sorotan publik dunia karena diduga kematian artis cantik tersebut direncanakan dengan matang. Banyak video yang beredar memperlihatkan kejanggalan dari kematian Tang Monida. Tidak hanya itu, keterangan saksi yang bertolak belakang dengan hasil otopsi petugas kepolisian Thailand membuat misteri kematian Tang Monida terus jadi perbincangan. Bukti pertama adalah rekaman dari CCTV video Gatik datang ke rumah Tang Monida. Gatik mendatangi rumah Tang Monida menggunakan kendaraan meskipun jarang rumah mereka memiliki jarak yang dekat. Selanjutnya video memperlihatkan Robert dan kemudian menyusul Sen datang dan bertemu di dermaga. Hanya ada dua wanita dalam tayangan video tersebut karena Sen datang terlambat dalam pertemuan tersebut. Kedua adalah video rekaman CCTV di Sungai Chao Phraya. Terlihat Robert yang sedang mengemudikan perahu dengan cukup mahir. Tidak seperti keterangan para saksi bahwa Robert baru belajar mengemudi. Rekaman CCTV dari arah restoran terakhir tempat Tang Monida makan. Terlihat perahu pengangkut juga sempat melintas yang diduga itu perahu pengangkut pasir. Hal ini mungkin saja berkaitan dengan hasil otopsi yang menemukan ada pasir di paru-paru Tang Monida karena sungai ini memang memiliki banyak pasir dan ada tambang pasir di sekitarnya. Bukti ketiga rekaman CCTV dari kapal pasir. Terlihat ada dua orang yang berdiri di depan perahu yang ditumpangi Tang Monida dan teman-temannya. Perahu itu nampak terus berputar-putar di atas Sungai Chao Phraya sesaat sebelum Tang Monida dilaporkan tenggelam. Keterangan dari tim SAR berdasarkan dari rekam jejak handphone mereka. Teman-teman Tang Monida menelpon mereka pada pukul 22.39. Sementara video yang menunjukkan perahu mereka sedang berputar-putar tersebut pada pukul 22.32. Bukti keempat video tim SAR datang. Pada pukul 22.44, tim SAR datang tapi perahu yang ditumpangi teman-temannya masih terus berputar-putar di atas Sungai Chao Phraya. Kemudian video menampilkan teman-temannya Tang Monida tiba di dermaga pada pukul 23.50. Namun anehnya tidak ada satupun di antara mereka yang basah karena mencari Tang Monida. Bahkan saat ditanya tentang letak kejadian, mereka menunjukkan arah yang berbeda-beda. Selanjutnya terlihat Robert dan Gatik keluar menuju toilet dengan santainya berjalan kaki. Keanehan lainnya dari video yang keempat ini, bahwa mereka memberikan keterangan kepada petugas tim SAR setelah 1 jam mereka melaporkan kejadian. Ada kemungkinan selama 1 jam mereka berputar-putar itu mencari Tang Monida atau mungkin ada hal yang sengaja mereka sembunyikan. Hal ini merupakan salah satu perilaku aneh dari teman-teman Tang Monida yang seakan menghindar setelah melaporkan peristiwa tenggelamnya Tang Mo. Bukti keanehan yang kelima adalah video teman-teman Tang Monida pulang. Terlihat Gatik dan Robert berjalan kaki menuju ke suatu tempat dan kemudian dijemput oleh satu kendaraan yang diduga kendaraan taksi di Thailand. Robert dan Gatik kemudian terlihat diantarkan ke tempat parkiran kendaraan mereka saat tiba di dermaga. Yang keenam, rekaman teman-teman Tang Monida berkumpul dan berdiskusi. Terlihat beberapa kendaraan yang ditumpangi oleh teman-teman Tang Monida berkumpul di salah satu SPBU. Tampak mereka sedang berdiskusi selama beberapa saat di tempat itu dan kemudian pergi lagi. Diduga mereka sengaja berkumpul di situ dan menyamakan keterangan terkait kasus tenggelamnya Tang Monida. Karena mereka yang datang waktu itu tidak menggunakan kendaraan yang sama dan tiba di SPBU tersebut dengan waktu yang berbeda. Sehingga ada asumsi bahwa mereka sengaja membuat janji untuk bertemu di tempat tersebut. Yang ketujuh, rekaman mereka bubar setelah berkumpul. Terlihat 4 kendaraan yang ditumpangi oleh teman-teman Tang Monida berkumpul dan berdiskusi di SPBU. Nampak Robert membawa suatu benda yang tidak tahu benda apa.
Kemudian setelah sekitar 10 menit pertemuan mereka bubar sekitar pukul 2. Pada jam tersebut tim SAR dan keluarga Tang Mo Nida kesulitan menghubungi mereka. Hasil forensik yang kedua mengungkapkan bahwa terdapat bercak darah pada baju Tang Mo. Tetapi bercak darah itu masih dalam proses penyidikan. Yang masih menjadi pertanyaan apakah itu bercak darah Tang Mo, atau bercak darah dari salah satu di antara orang-orang yang bersama Tang Mo pada saat itu. Selain bercak darah pada baju Tang Mo, tim penyidik juga sedang dalam proses menyelidiki kuku dari Tang Mo sehubungan dengan adanya luka seperti bekas cakaran pada masing-masing orang yang saat itu bersama Tang Mo, yang diduga sebagai bentuk perlawanan dari Tang Mo untuk membela diri pada saat kejadian tersebut. 11 titik dari tubuh Tang Mo sedang diselidiki lebih lanjut untuk mencari bukti-bukti dalam mengungkap kasus ini. Netizen pun dikejutkan dengan kabar terbaru dua tersangka kasusnya, Por dan Robert yang menjadi babak baru kasus ini. Por Tanupat Lertowewit dan Robert Paibon Trikanjananan adalah 2 dari 5 orang yang sama-sama naik speedboat yang ditumpangi Tang Mo Nida di malam dia jatuh ke sungai. 2 pria yang merupakan pemilik dan pengemudi kapal itu pun menjadi tersangka kasus kematian Tang Mo. Mengejutkan, baru-baru ini mereka dilaporkan telah menjalani ritual untuk menjadi biksu. Dilansir situs Tairat, Por dan Robert telah ditahbiskan menjadi Brahmana. Dalam foto-foto yang beredar, kedua pria tersebut tampak membotaki kepalanya, mengenakan baju putih, dan melakukan upacara di Wihara Cayanto Bodhidam Rangsri di Provinsi Ratchaburi, selama dilatih menjadi biksu selama 15 hari ke depan. Dikatakan mereka juga tidak diperkenankan untuk memakai handphone. Dalam keterangannya kepada media, Por dan Robert mengatakan jika ritual itu dilakukan untuk mendoakan Tang Mo dan membuat pahala, bisa dibilang mereka bermaksud untuk menebus dosa. Meski Tang Mo, bukan orang Buddha tapi aku percaya pahala kebaikan akan diterima oleh teman-teman kita juga. Aku meminta semua orang untuk bergabung dalam melakukan kebaikan. Semoga doa ini tersampaikan kepada Mo, kata Por. Hal ini mengejutkan publik karena bisa saja mempengaruhi proses penyelidikan. Tak sedikit orang yang mencurigai bahwa Por dan Robert memilih untuk menjadi biksu untuk mempersulit pengungkapan kasus kematian Tang Mo Nida. Bahkan ada yang mengatakan jika kedua tersangka itu bisa dilepaskan dari kasus karena sudah menjadi biksu. Sebelumnya, Por dan Robert sendiri telah meminta maaf pada ibu Tang Mo Nida, Panida. Panida mengatakan mereka meneleponnya setiap hari dan berniat untuk bertemu secara langsung. Karena usaha mereka, Panida memutuskan untuk memaafkan Por dan Robert juga menerima kompensasi yang diprediksi bisa mencapai 13 miliar rupiah dari keduanya. Terbaru, bercak darah ditemukan dalam sebuah gedung yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat Tang Mo Nida. Pada hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022, seorang aktivis Thailand bernama Petae yang gencar memperjuangkan kasus kematian Tang Mo Nida, menemukan bercak darah yang berceceran di dekat gedung tak jauh dari lokasi penemuan mayat Tang Mo Nida. Namun sayangnya saat ingin dilakukan penelitian lebih lanjut pada bercak darah itu di lokasi tersebut, darah sudah bersih menghilang. Diduga ada seseorang yang mencoba menghapus bercak darah yang kemungkinan ada kaitannya dengan kasus yang terjadi pada Tang Mo. Demikian pembahasan kasus Tang Mo terbaru kali ini. Kita nantikan hasil otopsi selanjutnya. Semoga kebenaran segera terungkap, dan semoga keadilan berpihak kepada Tang Mo sebagai korban. Nantikan berita dan info-info selanjutnya hanya di channel YouTube kami Your Entertain News. Like, share, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak melewatkan info terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sejahtera. Semoga sehat, sukses dan bahagia selalu untuk Anda.